Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar, walaupun harus belajar dari rumah karena terganggu atau terhambat karena pandemi COVID-19. Nah, jangan lupa juga kalian harus tetap menjaga pola hidup sehat dengan cara menjaga kebersihan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi tentang relasi dan fungsi. Hanya saja, kalau minggu lalu kalian belajar dengan Ibu Heni. Tetapi untuk hari ini, kalian belajar dengan Bapak. Nah, di sini Bapak kurang lebih akan mengajar selama 2 bulan karena mempunyai tugas yang terhitung dari bulan Oktober sampai bulan November. Semoga kalian bisa betah, bisa tetap semangat, bisa saling membantulah dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu karena kalian juga belum tahu Bapak juga belum tahu kalian. Walaupun ini pembelajarannya daring ya, mudah-mudahan Bapak nanti akan tahu kalian satu-satunya. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak aruf, maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama Bapak adalah Agustiana. Bapak masih menjadi mahasiswa semester 7 di program studi pendidikan matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tempat tanggal lahir Bapak, Garut, 17 Agustus 1998. Hobi Bapak, traveling, bermusik, dan baca novel. Jika ada yang mau ditanyakan seputar biodata Bapak, boleh nanti dijapri aja di WA, oke? Sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengulas kembali atau mengingat kembali materi yang telah disampaikan minggu lalu, yaitu misalnya ada pengertian relasi. Apa sih relasi itu? Relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Apa sih relasi hubungan itu? Nah, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota di himpunan B. Lihat nih, ada contohnya di gambar. Misalnya di situ di gambar ada himpunan anggota A dengan himpunan anggota B. Anggota A itu terdiri dari nama-nama orang dan anggota B itu terdiri dari nama-nama permainan dalam olahraga. Jadi, anggota A itu dihubungkan dengan anggota B. Misalnya, Tias menyukai voli, Farid juga menyukai voli, Jamal menyukai voli, terus Jamal juga menyukai basket. Nah, itu disebut dengan hubungan antara nama orang dengan kesukaan permainannya. Nah, sekarang pengertian fungsi. Kalau fungsi itu berbeda dengan relasi. Kalau fungsi atau disebut dengan pemetaan adalah memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal atau himpunan A tepat satu ke himpunan daerah kawannya atau himpunan B. Nah, di situ ada gambar, ada himpunan anggota X dan himpunan anggota Y. Himpunan X terdiri dari angka 1, 2, 3, 4 dan himpunan Y terdiri dari D, B, C, A atau A, B, C, D gitu ya. Nah, himpunan X memiliki pasangan di himpunan Y dengan, coba lihat, perhatikan, himpunan X itu memiliki pasangannya tepat satu gitu di anggota maksudnya di himpunan Y. 1 berpasangan dengan D, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, 4 berpasangan dengan A. Nah, ini disebut dengan fungsi karena memiliki tepat satu gitu. Jadi si himpunan yang X memiliki tepat satu pasangannya di himpunan Y. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah perbedaan fungsi dan bukan fungsi, terus menunjukkan fungsi dengan himpunan. Nah, oke. Coba mana yang termasuk fungsi dan bukan termasuk fungsi dari gambar di bawah ini. Apakah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri yang termasuk fungsi? Ayo, yang mana? Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Nah, pertama yang bukan fungsi. Nah,
gambar ini adalah bukan fungsi karena elemen pada anggota himpunan A memiliki hubungan dengan elemen pada anggota himpunan B, tetapi tidak tepat satu pemasangannya dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, sehingga ini bukan fungsi atau yang bisa kita sebut dengan relasi. Nih, coba lihat gambar anggota, maksudnya lihat himpunan A. Nah, himpunan A ini ada angka 1, 2, 3, 4 dan anggota pada himpunan B ada 2 dan 4. Nah, A ini misalnya itu elemennya ada 1, elemen itu anggota ya. Misalnya 1 itu kan dihubungkan dengan 2, terus 1 juga dihubungkan dengan 4. Jadi, himpunan A ini serakah, dia pengen dipasanginnya jadi 2 gitu. Nah, sedangkan fungsi itu harus tepat 1. Nih, seperti ini. Nah, ini fungsi. Karena apa? Karena elemen pada anggota himpunan A berpasangan tepat 1 dengan elemen pada anggota himpunan B, sehingga gambar ini merupakan fungsi. Coba lihat pada himpunan A. Himpunan A ada A, B, C, D, himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Himpunan A ada anggotanya A dihubungkan dengan 1, B dengan 3, C dengan 2, D dengan 4. Walaupun ini nih ada yang hubungannya, kalau A dengan 1 kan itu lurus, kalau B dengan C itu kan jadi menyilang. Itu boleh saja asalkan himpunan A ini memiliki pasangannya 1 di himpunan B, walaupun nanti di himpunan B-nya ada yang tersisa. Nah, begitu. Nah, sekarang kita ke bentuk penyajian fungsi. Yang pertama ada himpunan pasangan berurutan. Oke, kita langsung ke pemisalan. Misalkan fungsi F dari P ya 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah misalnya setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut sebagai berikut. Nah, jadi begini. Dalam P ini ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dalam Q juga ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang ingin kita cari memiliki definisinya gitu ya, setengah kali dari. Nah, relasi ini pengen dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, di situ ada hasilnya F1 F sama dengan dalam kurung 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan 5,10. Kenapa 1 berpasangannya dengan 2? Ayo, kenapa? Ingat ya, tadi apa relasi yang didefinisikan? Relasi yang diinginkannya adalah setengah kali dari. Jadi, 1 itu, nih, misalnya ada dari yang 1,2. 1,2 itu, si satunya itu setengah dari 2. Ya, terus yang 2-nya 2,4. 2 setengah dari 4. Begitupun dengan 3,6, 4,8, dan 5,10. Nah, terus yang kedua ada diagram panah. Kalau diagram panah, sama seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa himpunan A, kalau di sini himpunan P itu harus memiliki tepat 1 anggota di himpunan Q. Kalau di sini tuh 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 juga dengan 10. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga persamaan fungsi. Nah, kalau di sini misalnya kita ambil dari yang tadi, yang himpunan pasangan berurutan ya, yang F1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Misalkan anggota P-nya itu adalah X dan anggota Q-nya adalah Y. Maka yang F itu tuh, F di atas 1,2, 2,4 itu kita bisa masukkan dalam sebuah persamaan, yaitu persamaannya X sama dengan setengah Y. Oke. Nah, dari X sama dengan setengah Y, kita dapatkan Y-nya itu adalah 2X. Oke. Nah, jadi begini. Yang itu tuh, lihat yang F sama dengan 1,2. 1,2
satunya itu disebut dengan X, dan 2-nya itu disebut dengan Y. Makanya X sama dengan setengah Y. X-nya itu adalah 1 sama dengan setengah Y. Y-nya berapa? 2. Setengah dari 2 berapa? 1. Nah, begitu. Terus keempat dengan tabel. Kalau tabel hanya tinggal memasukkan dari yang pasangan berurutan. Tinggal masukkan tuh, di situ ada X dan di bawahnya ada fx. Yang tabel ya, lihat yang tabel. X 1 2 3 4 5, fx-nya 2 4 6 8 10. Nah, yang terakhir adalah dengan grafik. Kalau dengan grafik ini adalah menggunakan koordinat kartesius. Misalkan fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tetap relasi yang didefinisikannya adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut. Nah, ini gambar grafiknya. Nah, yang ditanyakannya adalah coba tentukan rumus fungsinya. Rumus fungsi. Nah, untuk rumus fungsi itu sendiri, ya, fungsi f biasa dinyatakan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Yang pertama, x sama dengan 1 memiliki nilainya 5. Yang ini ya, anak-anak. Jadi begini, fx sama dengan ax ditambah b. Fx ini ganti oleh ini sama dengan ax ganti oleh 1 ditambah b sama dengan 5. A kali 1, A ditambah B sama dengan 5. Nah, ini menjadi persamaan pertama. Ya, ini menjadi persamaan pertama. Terus, yang keduanya, X sama dengan negatif 1 memiliki nilai 1. Berarti fx sama dengan ax ditambah b. Fx-nya ganti oleh negatif 1 sama dengan a dikali negatif 1 ditambah b sama dengan 1. Negatif a ditambah b sama dengan 1. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Oke, kita hapus yang atas. Sini ya, ke atas. Nah, ke atas ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita bisa tuliskan di sini. A ditambah B sama dengan 5. Negatif A ditambah B sama dengan 1. Nah, sehingga ini bisa dikurangi ya. Kurangi. A dikurangi negatif A sama dengan 2A. B dikurangi B sama dengan, habis 5 kurangi 1 sama dengan 4, sehingga A sama dengan 4/2 sama dengan 2. Terus di sini, karena A-nya sama dengan 2, yang ini, coba kita masukkan 2 ini ke persamaan yang pertama untuk mencari nilai B, yaitu A ditambah B sama dengan 5. Kita masukkan 2-nya. 2 ditambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. A-nya 2, B-nya 3. Berarti di sini fx sama dengan ax ditambah b. Ya. Fx sama dengan A-nya berapa? A 2. Kita tuliskan lagi x ditambah B-nya 3. Nah, jadi ini kan udah beres nih. Jadi dapat kita ketahui bahwa
rumus fungsi dari contoh 3.9 soalnya yang tadi dihapus adalah 2x ditambah 3. Di sini kan yang diketahui ya, ada daerah asal yaitu negatif 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 2 ya. Terus fungsi dari x-nya yaitu 2x negatif 1 ya, yang ini. Oke. Ini lebih simpel, justru lebih mudah. Ini yang negatif 1 dan 2 ini kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Jadi begini ya anak-anak, f ini berapa? Negatif 1. 2x negatif 1 sama dengan 2 masukkan negatif 1. 2 dikali negatif 1 negatif 2 kurangi 1 sama dengan 3. Terus ini f yang ini masukkan, yang 2 ini. Oke, kita masukkan 2 sama dengan pakai persamaan yang ini, 2x negatif 1. 2 ganti oleh 2 ini, kurangi 1. 2 kali 2 4 kurangi 1 sama dengan 3. Oh ini maaf, ini harusnya negatif. Negatif 3, ini 3. Terus ini itu, negatif 3 dan 3 itu adalah daerah hasil. Ini dan ini adalah daerah hasil. Sedangkan ini adalah daerah asal. Jadi, penulisannya begini. Ini kan, ini, bentar. Persamaan fungsinya teh, fx sama dengan 2x min 1. Ya. Sehingga daerah hasil sama dengan, ini tuliskan dulu ya, yang ini. Karena kan ini negatif 1, di sini negatif 1. Ini kan hasilnya. Negatif 3. Kita pindahkan lagi si tanda ininya. Kurang dari sama dengan. X ini kita ganti karena sudah dimasukkan ke persamaan. Persamaan itu kan ini, fx. Berarti yang ditulis fx, bukan x lagi. Ya. Nah, terus kita pindahkan lagi yang ini, tanda yang ini. Kurang dari 3. Oke. Sudah selesai. Kalau misalnya pengen, harusnya lebih baiknya begini. fx di mana negatif 3 kurang dari sama dengan fx kurang dari 3. Nah, ini lebih bagus cara penulisannya. Oke. Nah, selamat mencoba di latihan. Baik anak-anak, karena pemaparan materinya sudah selesai, coba kalian kerjakan latihan soal. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kerjakan latihan soalnya, tetap semangat belajarnya, dan tetap jaga kebersihan lingkungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.